Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatus Solehah, NIM T 2019-7109. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Fikih yang diampu oleh Bapak Abdul Razak SHI MPD. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dengan pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu fikih. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang ketiga, yaitu periode ilmu fikih dari periode Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin, periode tabi'in sampai periode sekarang. Dan yang keempat, yaitu pengertian mazhab dan pembagian-pembagiannya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian fikih. Fikih menurut bahasa yaitu paham, seperti dalam firman Allah. Maka, mengapa orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Dan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1437. Sedangkan secara istilah mengandung dua arti, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Mukallaf yaitu mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat-syariat agama, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Yang kedua, pengertian kedua secara istilah mengandung arti hukum-hukum syariat itu sendiri. Pengertian ilmu. Ilmu ialah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran. Jadi, jika kita gabungkan antara dua definisi ilmu dan fikih, maka ilmu fikih yaitu masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran yang berisi tentang hukum-hukum Allah mengenai tindak tanduk orang-orang mukallaf yang bersumber dari dalil-dalil syar'i secara terperinci. Pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih. Fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam. Para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang, seperti bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Periode ilmu fikih dibagi menjadi 4, yaitu periode yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Periode Nabi Muhammad atau disebut periode pertumbuhan, yaitu dimulai sejak kebangkitan Bi'tsah Nabi Muhammad sampai beliau wafat, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Pada periode ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Periode kedua atau disebut periode Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam setelah wafatnya Nabi. Periode tabi'in. Periode tabi'in adalah periode di mana generasinya setelah generasi sahabat. Para tabi'in bertemu sahabat dan mereka banyak belajar dari sahabat. Pada generasi tabi'in ini, metode istinbat semakin meluas dan semakin jelas sebab bertambahnya luas daerah agama Islam. Yang keempat yaitu periode sekarang.
Sejalan dengan perkembangan ilmu fikih dari zaman kenabian yang disebut dengan periode risalah dan dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pengertian mazhab. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Mazhab dibagi menjadi beberapa, tetapi yang lebih terkenal atau lebih dikenal oleh masyarakat yaitu ada empat mazhab besar, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta 80-150 Hijriah, menjadi ciri khas tersendiri di antara mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanafi, para pengikut beliau sendiri dapat berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan usul dan furu'. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Malik, seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau belajar ilmu dan sunnah dari banyak syekh. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf. Ia dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau tumbuh di Mekah dan belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti di Mekah. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Mazhab ini dipelopori oleh Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad Asy-Syaibani. Di samping alim dan mumpuni dalam bidang sunnah, ia juga seorang fikih yang mendalam. Di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Sebagian besar negara Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Selain Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara penduduk Islamnya mendominasi ikut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu juga negara Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, Iran, Irak, Mesir, Somalia Timur, India Selatan, dan lain-lain, Islam Sunninya penganut mazhab Syafi'i tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.